Pernahkah Anda berada dalam satu tongkrongan di mana teman Anda bercerita banyak tentang hal, dan ketika Anda mencoba searching di internet, ternyata yang diomongkannya banyak yang tidak benar dengan keadaan sebenarnya? Atau pernahkah Anda pada waktu sekolah dasar mendengar peribahasa tong kosong nyaring bunyinya? Ya, hal itu bukan hanya sekedar peribahasa saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui orang yang tampaknya yakin sekali dengan pendapatnya, meskipun jelas-jelas salah. Mereka berbicara dengan penuh percaya diri, berdebat dengan keras, dan bahkan meremehkan pendapat orang lain yang lebih berpengalaman. Fenomena ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, mengapa ada orang yang sebenarnya tidak tahu dan tidak begitu pintar, tetapi justru merasa lebih hebat dari yang sebenarnya? Fenomena ini telah dipelajari dalam dunia psikologi dan dikenal dengan Dunning-Kruger Effect. Fenomena ini pertama kali diteliti oleh dua psikolog dari Cornell University, yaitu David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999. Mereka menemukan bahwa individu dengan kemampuan rendah dalam suatu bidang cenderung melebih-lebihkan kompetensi mereka sendiri. Sementara individu yang benar-benar ahli justru lebih cenderung meragukan kemampuannya. Ini terjadi karena orang yang kurang kompeten tidak memiliki cukup pengetahuan untuk menyadari betapa banyak yang tidak mereka ketahui. Ada beberapa alasan mengapa orang yang kurang cakap dalam suatu bidang justru merasa sangat yakin dengan kemampuannya. Orang yang kurang memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam suatu bidang seringkali tidak memiliki standar yang cukup untuk menilai diri sendiri. Mereka tidak memahami betapa kompleksnya suatu masalah sehingga menganggap pemahaman mereka sudah cukup. Misalnya, seseorang yang hanya membaca satu artikel singkat tentang ekonomi mungkin merasa sudah memahami bagaimana cara kerja ekonomi global. Padahal sebenarnya topik tersebut sangat luas dan kompleks. Orang cenderung mencari informasi yang mendukung pandangan mereka dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa teori konspirasi tertentu itu benar akan lebih sering mencari artikel atau video yang mendukung pandangannya daripada membaca penelitian ilmiah yang membantah teori tersebut. Ini membuat mereka semakin yakin bahwa mereka benar, meskipun bukti menunjukkan sebaliknya. Di era media sosial, banyak orang mendapatkan informasi dari sumber yang tidak kredibel. Algoritma media sosial seringkali hanya menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan keyakinan seseorang, bukan yang berdasarkan fakta atau penelitian yang akurat. Akibatnya, seseorang yang terpapar informasi yang salah terus-menerus akan semakin yakin bahwa mereka memiliki pemahaman yang benar, meskipun sebenarnya mereka hanya terjebak dalam ekosistem informasi yang menyesatkan. Orang yang kurang memiliki pengetahuan seringkali merasa lebih percaya diri dibandingkan mereka yang lebih berpengalaman. Hal ini karena mereka tidak mengetahui batasan mereka sendiri. Sementara itu, orang yang benar-benar ahli seringkali justru lebih rendah hati dan berhati-hati dalam memberikan pendapat. Karena mereka memahami kompleksitas suatu masalah dan tahu bahwa tidak ada jawaban yang selalu benar dalam segala situasi. Fenomena ini bukan hanya sekedar kesalahpahaman kecil, tetapi bisa berdampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti halnya dalam dunia kerja, orang yang merasa pintar tetapi sebenarnya kurang kompeten dalam membuat keputusan yang buruk, yang berpotensi merugikan perusahaan. Mereka mungkin mengambil proyek yang tidak mereka pahami atau menolak saran dari kolega yang lebih berpengalaman. Dalam dunia politik dan sosial, banyak orang yang memiliki pandangan ekstrim dalam politik
atau sosial karena merasa bahwa mereka memahami masalah dengan baik. Bahkan mereka hanya mengetahui informasi yang terbatas. Hal ini bisa memperburuk polarisasi masyarakat dan membuat diskusi menjadi tidak produktif. Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan pribadi, orang yang merasa dirinya selalu benar mungkin sulit menerima kritik atau saran dari orang lain. Mereka bisa menjadi pribadi yang arogan dan sulit diajak berdiskusi secara sehat. Agar tidak terjebak dalam fenomena ini, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, yaitu selalu bersikap rendah hati. Orang yang benar-benar pintar menyadari bahwa mereka tidak tahu segalanya. Mereka selalu terbuka untuk belajar hal baru dan menerima bahwa pendapat mereka bisa saja salah. Meningkatkan literasi dan kritis terhadap informasi. Jangan mudah percaya pada informasi yang didapat dari internet atau media sosial tanpa mengecek sumbernya. Bacalah dari berbagai sumber terpercaya dan pelajari sudut pandang yang berbeda. Terbuka terhadap kritik. Orang yang bijak tidak takut dikritik. Justru kritik bisa menjadi cara untuk meningkatkan pemahaman dan memperbaiki kesalahan. Sadari bahwa belajar itu proses yang panjang. Pemahaman yang mendalam membutuhkan waktu dan usaha. Jangan merasa sudah memahami sesuatu hanya karena membaca sekilas atau menonton video pendek. Orang bodoh yang merasa pintar bukanlah fenomena baru. Ini adalah bagian dari bagaimana manusia memproses informasi dan menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun, dengan kesadaran diri, kemauan untuk belajar, dan keterbukaan terhadap kritik, seseorang bisa menghindari jebakan ini. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa ilmu itu luas dan kompleks. Dan semakin kita memahami bahwa kebijaksanaan sejati berasal dari kesediaan untuk terus belajar dan bertanya. Jadi, jika seseorang merasa sudah sangat pintar dan yakin bahwa mereka selalu benar, mungkin itu saatnya untuk bertanya, apakah saya benar-benar tahu atau saya hanya merasa tahu? Apabila saya ada yang salah terhadap penjelasan di video saya ini, mohon berikan masukan di kolom komentar agar saya tidak terjebak dan menjadi bagian dari Dunning-Kruger Effect. Terima kasih.